يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم مولاي يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu sholat subuh, dan kita bersyukur karena bisa melaksanakan sholat subuh ini dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini yang akan kita bahas adalah kelanjutan dari kajian sebelumnya tentang syarat sahnya sholat. Di dalam kitab Fathul Qorib itu disebutkan wa syara'itus sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat-syarat sholat sebelum masuk ke dalam sholat, istilahnya adalah syarat sahnya sholat, itu ada 5 perkara. Jadi supaya sholat yang kita kerjakan itu sah, maka penuhi 5 perkara ini. Asyartul awal, syarat yang pertama adalah taharatul a'dha'i minal hadatsil asghari wal akbari indal qudrati. Syarat yang pertama adalah sucinya anggota badan dari hadas kecil dan hadas besar ketika mampu melakukannya. Jadi hadas itu ada 2, ada hadas kecil, ada hadas besar.
Hadas kecil bisa kita hilangkan dengan cara berwudu. Hadas besar bisa kita hilangkan dengan cara mandi wajib. Dan dua hal ini harus kita penuhi, harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau misalkan kita kondisinya dalam keadaan berhadas, habis BAK, BAB, buang angin, atau sedang dalam keadaan junub, atau bagi wanita sedang haid atau nifas dan lain sebagainya, kemudian dia sholat tanpa bersuci, maka sholatnya tidak sah. Maka harus kita bersuci. Kalau misalkan dalam keadaan hadas kecil, ya dengan cara berwudu. Kalau misalkan dalam keadaan hadas besar, dengan cara mandi wajib. Amma faqidut tahuraini fa sholatuhu sahihatun ma'a wujubil i'adati alaih. Adapun faqidut tahurain, faqidut tahurain itu adalah yang tidak menemukan dua alat bersuci, tidak menemukan air, tidak menemukan debu. Tapi kalau di sini ya nggak mungkin, air ya ada, debu ya nggak, ya ada juga. Kalau ada orang yang tidak menemukan dua alat bersuci, baik air ataupun debu, maka bukan berarti dia meninggalkan sholat. Tetap dia sholat dan sholatnya sah. Tetapi ada kewajiban bagi dia untuk mengulanginya ketika sudah mampu bersuci. Terkadang mungkin kita sedang dalam keadaan perjalanan, kok kita mendapatkan kondisi misalkan pakaian dalam keadaan najis dan kita tidak membawa baju ganti, sedangkan kita posisi dalam perjalanan, sudah masuk waktu sholat. Pertanyaannya, apakah kita sholat atau nunggu pulang dulu baru kita qadha? Sholat atau tidak? Sholat. Jadi bukan berarti meskipun badan kita, pakaian kita najis, terus dalam perjalanan gak dapat baju ganti, mampir di masjid juga gak mendapatkan baju ganti, bukan berarti kita malah meninggalkan sholat. Tetap sholat itu. Cuma karena sholat kita tidak terpenuhi syaratnya, salah satunya adalah karena baju kita mungkin dalam keadaan najis, berarti sholat yang kita lakukan itu adalah sholat li hurmatil waktu atau sholat hormat waktu. Artinya ketika kita balik pulang dan bisa memenuhi syaratnya, bisa ganti baju, bisa bersuci dengan sempurna, maka kita ulang sholat kita itu. Loh Ustadz, kan sama-sama mengulang, bagaimana kalau sekalian saja nanti diqadha? Dosa kalau misalkan kita langsung tinggal. Karena sholat dihormatil waktu ini sebagai bentuk ngabsen. Ibaratnya kita absen kepada Allah, ya Rabb, saya meskipun kondisi tidak memenuhi, ini waktu sholat sudah masuk, saya absen, saya sholat. Tapi karena saya tidak memenuhi, nanti saya sempurnakan, saya ulangi lagi ketika saya mampu bersuci. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau misalkan kita mendapatkan baju ganti, ya sudah, harus kita ganti, harus kita sholat. Ustadz, ini cuma ada baju ganti sarung, jadi saya cuma bisa pakai sarung. Kira-kira sholatnya sah nggak, Pak, kalau sholat pakai sarung saja? Tergantung apanya, Pak? Oh, kalau makainya di atas lutut nggak sah gitu ya, kayak rok mini gitu ya. Kira-kira kalau sholat pakai sarung saja, nggak pakai atasan, sah atau tidak? Sah. Ini kok nggak ada yang praktek misalkan gitu, 1-2 orang pakai sarung. Lah ya kalau misalkan ditanya sah atau tidaknya, ya sah. Kenapa? Auratnya laki-laki antara pusar dan lutut. Jadi selama pusar dan lutut ditutup, tidak tampak, itu sah. Cuma masalah etika beda. Ibaratnya kalau misalkan kita wudhu, habis mandi belum pakai baju, langsung wudhu. Sering kan? Sering. Kira-kira sah nggak wudhunya? Jadi wudhu dalam keadaan tidak pakai baju, tidak pakai celana, dalam keadaan telanjang bulat, sah apa enggak, Bu? Ya sah, cuma masalah etika saja. Yang enggak boleh itu kalau wudhu telanjang bulat di situ, loh, di tempat umum itu loh. Jadi kadang-kadang orang bingung, Ustadz, saya pakai saya berwudhu, enggak pakai baju sama sekali, sah apa enggak? Sah.
Karena yang membatalkan wudhu tidak termasuk, nggak pakai baju itu nggak termasuk yang membatalkan wudhu. Kalau secara ekstrem ya sahnya sah, cuma masalah adabnya, masalah etikanya itu yang kurang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat maka basuh wajah kalian, basuh tangan kalian sampai siku, usap kepala kalian, basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki, dan apabila kalian sedang dalam keadaan junub maka bersucilah atau mandi wajib istilahnya. Jadi di sini dijelaskan dalam Al-Quran, kalau dalam keadaan hadas kecil ya wudhu, kalau dalam keadaan hadas besar ya mandi wajib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini saya sambil ngelirik ke TikTok saya kena blokir gara-gara baca hadis. Saya ceramah, kajian, baca hadis langsung diblokir. Anda melakukan ujaran kebencian. Tak cek, iki ujaran kebencian yang mana? Nah, saya kan enak nyantai-nyantai ujaran kebencian. Ternyata dikutip ada hadis yang saya baca langsung dianggap ujaran kebencian, diblokir TikTok saya itu selama 1 minggu. Makanya saya live TikTok ini pakai akun yang kedua. Akun yang pertama gak bisa, baru bisa jam 5 lebih 7 menit 1 minggu yang lalu diblokir. Jadi tak lirik jam 5 lebih 7 baru tak nyalakan. Ini yang online ini masih yang akun yang kedua, tapi yang nonton ya tetap banyak kalau punya saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi intinya adalah harus suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Bu, Pak, contoh hadas kecil contohnya apa? Buang angin, buang air kecil, buang air besar, itu hadas kecil. Kalau hadas besar, junub, haid, nifas, melahirkan dan lain sebagainya. Kalau nyentuh suami istri, itu termasuk hadas kecil. Batal enggak kalau menyentuh? Ya batal. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, istri atau suami itu termasuk bukan mahram. Kadang-kadang banyak yang bingung. Sudah nikah, loh ini mahram saya. Bukan. Suami atau istri itu statusnya bukan mahram. Yang dimaksud dengan mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Kalau kita katakan suami kita atau istri kita sebagai mahram, berarti harusnya kita tidak menikah. Jadi statusnya dalam ilmu fikih, suami istri itu ajnabi atau bukan mahram. Artinya apa? Boleh kita nikahi. Loh Ustadz, kalau misalkan ijab qabul itu maksudnya apa nikah? Nikah itu hanya untuk menghalalkan boleh berjima atau berhubungan. Tentang statusnya tetap bukan mahram. Itu yang pertama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu disebutkan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat seorang yang berhadas sehingga dia berwudu. Jadi ini merupakan syarat sahnya salat. Kalau salat kita benar tapi wudu tidak sah, maka otomatis tidak sah. Sekarang ada kasus seperti ini. Imam lagi sholat kok ternyata di tangan imam itu ada catnya, cat tembok. Cat tembok itu air tembus apa enggak? Gak tembus. Lah kita lagi sholat pas di belakangnya imam takbir, Allahu Akbar, kita melihat di tangannya imam ada cat yang memungkinkan ketika dia berwudu ada bagian yang tidak terkena air. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh makmum yang melihat? Lanjut ikut imam atau tidak? Keluar dari imam terus ngimami sendiri? Ya ojo bu, mesti aneh-aneh. Iya ya. Jadi syarat jadi makmum itu tidak boleh bermakmum kepada imam yang tidak sah.
Tidak boleh bermakmum kepada imam yang batal. Lah kalau kita tahu, lah ini wudhunya ya tidak sempurna ini. Tentu kalau wudhunya sudah tidak sempurna, karena wudhu itu merupakan syarat sah sholat, berarti sholat gak sah. Kalau saya tetap ikut imam, maka ikut batal sholatnya makmum yang tahu keadaan imam itu. Maka bagi makmum yang tahu, kalau misalkan sudah terlanjur sholat seperti ini, maka langsung dalam hatinya, saya mufarokoh, saya tidak bermakmum. Mufarokoh itu artinya memisahkan diri dari imam, sholat sendiri. Tapi lihat kondisinya, kalau posisinya tepat di belakang imam, jangan pas gerakan-gerakan sendiri. Pasti orang-orang yang gak ngerti di belakangnya, loh iki kok gerak sendiri ini aliran apa ini? Nah ya, kecuali kalau posisinya di belakang. Kalau di belakang kan gak ada yang curiga, wes sholat aja, selesaikan sendiri. Nah makanya kita itu harus ngerti ya, imam ini sah atau enggak. Bacaan juga itu penting. Menjadi imam tidak sembarangan ya, bukan dilihat dari usianya. Bukan karena dia itu pemilik masjid lalu dia berhak jadi imam. Bukan karena dia itu ketua takmir, pemilik musola atau paling sepuh kemudian dia dipilih jadi imam. Yang jadi masalah itu di kampung-kampung mesti yang punya musola jadi imam. Dan ternyata ketika baca, loh itu parah. Yang perlu diperhatikan, kalau yang sampai salah huruf atau kata panjang pendeknya itu adalah dalam surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu termasuk apa? Rukun sholat. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu artinya apa? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau ternyata yang dibaca itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pakai ha, itu artinya beda. Segala kematian hanya milik Allah. Coba, ya apa itu? Jadi kalau misalkan hurufnya itu beda, artinya itu langsung beda. Ya, makanya harus benar-benar dipilih yang jadi imam itu siapa, yang bacaannya bagus, yang alim, yang ngerti ilmu fikih. Kalau sama-sama faham fikih, baru dilihat yang bacaannya bagus. Kok sama-sama bacaannya bagus, baru dilihat yang usianya lebih tua. Kok sama usianya, baru dilihat siapa yang tinggal di sini duluan. Kok sama-sama tinggalnya bareng, baru dilihat yang paling sabar. Orang yang paling sabar itu contohnya adalah orang yang istrinya dua. Ya karena apa? Sering diomelin. Jadi itu sudah tahan banting. Loh itu makanya kalau misalkan kok sama-sama alim, sama-sama hafal Quran, dilihat, mas istrinya berapa? 1, lewat. Mas istrinya berapa? 2, monggo. Gitu. Yang nggak punya istri apalagi minggir. Oh no, saya nggak punya istri. Gak teko, ya wes. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang lain dikatakan la yaqbalullahu salatan illa bituhurin. Allah tidak akan menerima salat yang dikerjakan tanpa bersuci sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa bersuci itu termasuk syarat sahnya salat, termasuk salat jenazah. Meskipun salat jenazah ini beda dengan salat-salat yang lain. Saya mesti bertanya ke jamaah-jamaah wanita itu mesti salah terus. Bu, sholat jenazah berapa rakaat? 2. Mesti jawabannya. Kalau di sini sama enggak? Bu, sholat jenazah berapa? 4. Ya. Tak kira 4 rakaat. 4 takbir. Jadi meskipun sholat jenazah itu 4 takbir tanpa rukuk, tanpa sujud, tanpa tasyahud akhir, itu tetap wajib berwudu. Bahkan termasuk di dalamnya itu sujud syukur, sujud tilawah. Wajib wudu itu. Wudu nutup aurat menghadap kiblat. Yang jadi masalah pemain-pemain bola, habis nyetak gol sujud syukur. Tapi celananya di atas lutut, tidak sah itu. Jadi nggak usah sujud syukur, itu cuma apa? Selebrasi sujud, bukan sujud syukur. Sujud syukur harus nutup aurat, harus berwudu, harus menghadap kiblat. Makanya kalau memang benar-benar mau sujud syukur nanti perayaannya, habis nyetak gol, nyari keran dulu. Gol, keran dicari, wudu, habis itu pakai sarung. Baru itu sah. Jadi nggak sembarangan sujud syukur, sujud tilawah ngawur aja. Oh iki pemainnya santri, ngerti.
Jadi kalau misalkan yang bukan santri ya wajar, wis langsung sujud syukur, itu cuma selebrasi. Termasuk sujud tilawah. Sujud tilawah ini ketika kita mendengar bacaan ayat-ayat sajadah. Kalau posisi kita dalam keadaan sholat sunnah. Kalau imam sujud tilawah ikut. Kalau imam gak sujud tilawah ya gak usah ikut. Intinya apa? Imam diikuti. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dipilih untuk diikuti. Imam takbir ya takbir, imam ruku ya ruku, imam sujud sujud, imam kunut kunut, imam pakai sujud tilawah pakai, imam gak sholat ya nggak usah diikuti ini. Sholat sendiri ya. Jadi ada aturan-aturannya. Sujud tilawah, sujud syukur, sholat jenazah, itu semuanya wajib berwudu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Meskipun kalau kita lihat ya, seperti dalam syarah Muslim dikatakan ada pendapat yang memang itu mengatakan tidak diwajibkan untuk berwudu. Tapi ini ternyata pendapat yang batil. Pendapat yang batil itu artinya apa? Ya sudah nggak bisa diamalkan. Tertolak pendapat ini. Ya, jadi harus dalam keadaan bersuci. Ini syarat yang pertama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjutkan sampai di sini ada pertanyaan, monggo. Sambil saya pindah akun, meskipun yang nonton 460. Ini berapa yang nonton ini? 417. Enggak, selisihnya dikit ya. Ya wes lah, sakarep. Monggo. Ya Tat, saya mulai Tat. Yang tadi Tat, kalau kita tahu imamnya itu ada sesuatu yang menghalangi, jadi berwudunya tidak sah gitu Tat. Kita tahu Tat, oh itu tidak sah, kita mufarokoh. Tapi kita kan egois kalau tidak memberitahu sebelah kita, ngoten Tat ya. Apa gimana caranya? Terus saya mau tanya yang flashback kemarin Tat, masalah kodok sholat. Seumpamanya kita mengkodokkan kerabat atau orang tua gitu Tat nggih. Saya tidak ngomong orang lain, saya sendiri kan sholat rawatib, sunah rawatib juga jarang-jarang loh Tat. Pokoknya anu kan. Males pasti ada Tat, berat pasti ada. Yang kita dahulukan itu iki nek umpamanya saya sholat isya Tat, ada rawatib qobliyah, ba'diyah, kemudian ada witirnya juga, kebiasaan saya seperti itu. Kalau saya tambahi kemudian kodok sholat isya juga, berarti kalau saya hitung 4 kali 3 ditambah 1, 4 kali 3 ditambah 3 Tat, 15 rakaat. Kalau ukuran saya sih berat ya Tat ya, mau males gitu ngoten itu. Itu yang didahulukan yang mana? Iya. Terus kalau masalah bacaan tadi Tat, imamnya sudah dapat SK dari takmir Tat. Nah, itu bagaimana? Yang berdosa takmirnya atau bagaimana Tat? Terima kasih. Iya. Pertanyaan yang pertama adalah ketika kita melihat kondisi imam batal, tentu kita mufarokoh. Apa yang harus dilakukan? Maka yang tahu itu yang wajib mufarokoh. Jangan langsung malah dibuyarkan. Woi imamnya batal. Ojo malah membuat ribut itu. Nanti saja kalau sudah selesai imamnya ditegur. Imamnya dikasih tahu, Pak ini ada bagian dari tangan yang ada catnya, mungkin wudhunya khawatirnya tidak sah, biar imamnya ngulangi. Kalau imamnya bijak, para jamaah mohon maaf tadi saya sholat dalam keadaan tidak sah, monggo bagi yang mau ngulang silahkan ikut saya, ya ikut aja ya. Jadi jangan terlalu walah no, karena nanti ada pendapat yang lain yang mengatakan tetap sah tapi belum saya sampaikan ya. Jadi jangan terlalu kaku ketika melihat keadaan seperti itu. Tapi kita yang sudah tahu wajib mufarokoh. Imam yang kalau sudah dikasih tahu, ojo ngeyel, enggak ini baru ini habis wudhu baru saya ngecat, nggak usah kayak gitu ya.
Jadi nek wis salah ya salah gitu. Yang kedua adalah tentang qadha. Qadha itu kalau dalam 4 mazhab itu semuanya mengatakan wajib. Bahkan yang bertahun-tahun kita tinggalkan wajib di qadha. Dalilnya adalah fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Utang kepada Allah lebih berhak untuk kita bayar. Termasuk sholat-sholat yang kita tinggal. Mungkin kita punya utang 1 tahun, itu wajib dibayar. Bahkan kalau dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari itu mengatakan orang yang punya utang atau pernah gak sholat bertahun-tahun, jangan menyibukkan diri dengan sholat sunnah. Kalau dia sholat sunnah hukumnya haram, karena dia sudah mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Jadi kalau mau pendapat ekstrim dalam mazhab Syafi'i, sebenarnya ada yang mengatakan orang yang punya utang sholat wajib menyelesaikan qadha-nya dulu, jangan sholat sunnah, bahkan dikatakan hukumnya haram. Itu pendapat Syekh Zainuddin Al-Malibari. Jadi gak usah qobliyah, gak usah ba'diyah, tapi sibuk dengan qadha. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Dan ini yang mengatakan ulama. Jadi jangan, duh kok kayak gitu? Ya pokoknya ulama ini. Kalau kita ini tugasnya apa? Manut pada ulama. Cuma perlu saya sampaikan, kadang-kadang kalau kita gak sholat sunnah kurang mantep. Betul ya? Meskipun kita punya utang sholat, kalau gak sholat sunnah kadang-kadang kurang mantep gitu loh. Boleh kita pakai pendapat yang lain. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i cuma dari ulama lain kaulnya, ya, seperti Abdullah Al-Haddad itu mengatakan boleh meskipun dia sholat sunnah, tapi yang harus dilakukan tetap jangan sampai putus untuk mengqadha sholat. Cara mengqadhanya gimana? Boleh dengan cara dicicil. Sholat subuh kemudian dia qadha sholat subuh, dia boleh sebelumnya sholat qobliyah. Kadang-kadang ada yang bertanya, Ustadz apakah boleh qadha setelah sholat subuh? Boleh, kalau qadha tidak terpengaruh dengan waktu-waktu yang dilarang. Meskipun qadha-nya dilakukan di setelah sholat asar boleh, setelah sholat subuh boleh. Jadi yang diharamkan atau yang dilarang setelah sholat asar dan setelah sholat subuh itu adalah sholat sunnah mutlak yang tidak ada sebabnya. Sholat sunnah yang ada sebabnya boleh meskipun di waktu yang dilarang. Contohnya apa? Misalkan kita sholat subuhnya di masjid sana, ingin ikut kajian di masjid At-Taubah. Ketika datang ke sini ada kesunahan, ketika masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Nah sholat tahiyatul masjid itu salah satu contoh sholat yang ada sebab. Boleh dia sholat dulu 2 rakaat baru duduk, meskipun setelah sholat subuh. Nah sekarang pertanyaannya, kan males, apalagi kalau misalkan saya punya orang tua meninggal punya utang, kan ada kewajiban juga untuk membayar. Gimana? Nah kalau orang tua yang meninggal atau keluarga kita yang meninggal, kemarin kan ada 3 pendapat seperti ini. Pendapat yang pertama mengatakan gak ada qadha, gak ada fidyah, biar dia yang nanggung. Tapi kan kasihan kalau pakai pendapat pertama. Pendapat yang kedua diqadha'i oleh keluarganya. Pendapat yang ketiga dibayarkan fidyah 1 sholat 1 mud. 1 mud itu 6,75 ons. 6,75 on dibulatkan gampangnya 7 on. Lebih gampangnya lagi 1 kilo 1 sholat. Berarti 1 hari kalau misalkan dia tidak sholat 5 kilo. Lalu gimana? Ustadz saya punya utang belum selesai, orang tua punya utang. Yang mana yang didulukan? Yang didulukan adalah utang kita. Antara sholat sunnah dengan sholat qadha kita, mana yang didulukan? Apa? Ya itu tetap qadha. Kalau mau pakai pendapat yang pertama. Kalau pakai pendapat yang kedua, boleh sholat sunnah tapi qadha tetap jalan dengan cara dicicil. Yang kedua. Yang ketiga, lupa ini yang ketiga. Yang ketiga? Hah? Oh, imam sudah dapat SK dari takmir, terus ternyata bacaannya gak bener. Makmum harus ngasih, jamaah harus ngasih masukan. Pak mohon maaf, ini bacaannya ada yang kurang tepat. Jadi takmir tidak sembarangan asal memilih imam, harus diseleksi. Makanya beberapa kali saya kalau ngimami di masjid-masjid manapun itu saya nggak mau
ngimami. Kenapa? Karena bacaan saya kurang baik masih. Saya cuma di sini aja dipaksa, disuruh ngimami, akhirnya maju. Lah iya, saya nggak mau. Saya ngisi di Masjid Muhammadiyah, gak ngimami, dipaksa akhirnya. Akhirnya ya tak paksa ikut, kunut juga, kunut kabeh. Wong maksa, ya salahnya sendiri. Akhirnya saya bilang, ya salahnya sendiri nyuruh saya jadi imam. Akhirnya tak buat kunut. Tapi karena dia sudah faham, meskipun amaliyahnya Muhammadiyah, ikut kunut. Luar biasa. Dan harusnya seperti itu. Ya, termasuk kita. Kalau kita misalkan sholat di tempat yang gak ada kunutnya, gak usah terlalu ngeyel. Wes gak usah kunut, gak apa-apa. Apalagi kalau kita gak hafal. Wes kebetulan aja gak hafal. Dan saya 2 kali di tempat amaliyahnya Muhammadiyah, biasanya nggak pakai kunut, biasanya nggak pakai zikir. Saya sudah nolak, jangan saya yang jadi imam, monggo imam rawatibnya. Tapi ditunjuk, imam rawatibnya nggak ada Ustaz. Wes tak kerjain, habis sholat rakaat kedua, Allahumma hdina, kunut ngangkat semuanya. Dan ngangkat semuanya. Padahal orang Muhammadiyah, ya nggak apa-apa. Bener apa enggak? Ya saya yang nggak bener, nggak bijak, ya. Harusnya apa? Harusnya saya nggak kunut, cuma memang sengaja ngerjain biar saya nggak dijadikan imam lagi. Makanya ojo jadikan imam, di ceramah itu akhirnya makanya jangan saya jadikan imam. Gak apa-apa kok, kunut aja gak apa-apa loh, itu bagus. Harusnya yang bijak ketika saya ngimami di tempat yang tidak kunut, harusnya tidak usah kunut. Cuma saya agak ngeyel pada waktu itu gara-gara dipaksa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi takmir yang akan bertanggung jawab kalau dia memang memberikan SK kepada imam yang bacanya nggak benar. Imam yang dipilih oleh takmir, dia sebenarnya tahu kalau bacanya kurang bagus, dia menerima, dia juga akan tanggung jawab. Jamaah yang tahu bahwa imam yang nggak benar, dia nggak ngingatkan kepada takmir, dia juga akan tanggung jawab. Ya itu bahayanya, beratnya jadi orang pinter. Ya, nek nggak negur itu akan mempertanggungjawabkan itu. Makanya ya harus saling mengingatkan. Tapi jangan sembarangan ketika komunikasi. Kadang-kadang asalnya plus itu yang membuat tersinggung itu dari lisan kita itu. Ngomongnya yang benar, Pak ini bacaannya kayaknya kurang benar. Mungkin bisa dicarikan imam yang lebih baik. Contohnya saya, loh ya jangan gitu kok saya. Ya jangan gitu. Ya mungkin bisa yang lebih baik supaya makmum bisa menikmati gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo ada pertanyaan yang lain silahkan. Ibu-ibu belum ya? Belum, lanjut. Oh boleh, beda tema. Boleh, monggo. Ada, sudah ada mic-nya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya ini apakah untuk sholat sunnah itu Ustaz ya, kan ada sholat witir itu Ustaz. Kita melakukan sholat malam, witir itu sholat malam Ustaz. Yeah. Misalnya sholat tahajud, ikan satu dengan witir. Jadi niatnya itu sholat tahajud dengan sholat witir. Itu apa boleh itu? Ya tidak tahajud saja, pokoknya sholat malam itu diikuti dengan sholat witir. Memang apakah betul itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang perlu kita ketahui bedanya sholat tahajud dan sholat witir. Kalau sholat tahajud itu ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah harus selesai sholat isya. Yang kedua dia sudah bangun dari tidur. Baru itu akan masuk kriteria sholat tahajud. Kadang-kadang ada yang bertanya, Ustadz saya nggak tidur, begadang. Ya, apakah bisa sholat tahajud? Boleh tetap sholat. Tapi sholatnya tidak termasuk kriteria sholat tahajud. Cuma termasuk sholat malam. Berbeda dengan sholat witir. Kalau sholat witir syaratnya cuma dia setelah selesai sholat isya gak pakai tidur pun itu boleh. Makanya ini yang diamalkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar itu biasanya sebelum tidur beliau sholat witir. Kenapa? Khawatir nanti di sepertiga malam bablas atau kecapean sehingga tidak bangun. Berbeda dengan Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab biasanya mengamalkan sholat witir itu
di sepertiga malam. Apakah boleh? Semuanya boleh. Yang mana yang paling afdol? Yang paling afdol dilakukan di sepertiga malam, dijadikan sebagai penutup dari sholat-sholat malam yang kita lakukan. Sholat tahajud 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat istikharah, mungkin lagi bingung ya, mau nambah istri atau tetap satu, akhirnya sholat istikharah. Baru setelah itu sholat witir ditutup. Itu afdol, bagus. Baru kalau misalkan mungkin waktunya kok mepet, kurang 5 menit subuh, berarti ada waktu untuk sholat 1 kali. Apakah tahajud, apakah witir? Baru dipilih yang bisa mencakup dua-duanya. Kalau kita pilih tahajud, maka yang dapat adalah sesuai dengan niat kita, berarti dapat sholat tahajud. Apakah dapat witir? Tidak. Kenapa? Karena jumlah rokaatnya tidak ganjil tapi genap. Berbeda dengan kalau kita milih sholat witir, kurang 5 menit, yang kita pilih tak sholat witir. Apa yang kita dapat? Pahalanya double. Karena kita niatnya sholat witir, maka sesuai dengan niat kita, kita dapat pahala witir. Karena sholat witir ini dilakukan setelah bangun dari tidur, maka termasuk kriteria tahajud. Jadi sholat witir itu otomatis tahajud kalau misalkan dilakukan di sepertiga malam setelah bangun dari tidur. Niatnya itu misalnya saya niat sholat tahajud dan witir gitu. Nah, apakah disebut semuanya? Saya sholat tahajud dan witir? Tidak usah. Cukup witir itu sudah otomatis tahajud dapat. Ya. Ya kalau misalkan dijadikan satu ya bisa sebenarnya. Saya sholat tahajud sekaligus hajat, sekaligus taubat, sekaligus wes sebutkan aja sekalian. Malaikatnya iki apa maksudnya? Sholatnya cuma 2 rakaat. Iki piye wong iki niat enggak iki? Ya meskipun males, ojo males-males amat gitu kan. Soalnya saya pernah ada kajian gitu, boleh sholat witir supaya ini ya mengenai pahala Ustadz ya, supaya kita itu dapat pahala double gitu ya. Niat Pak kalau malam niat sholat taubat dan witir gitu, atau terus niat sholat tahajud dan witir dalam hati gitu. Nah berarti Ustadz gak boleh ya gitu. Boleh kalau sama-sama sunnah. Oh boleh. Tapi lebih afdol dipisah-pisah sendiri-sendiri. Sah tahajud sendiri, taubat sendiri, witir sendiri. Ibaratnya kalau kita masuk ke masjid waktu kurang 5 menit. Wah saya ini qobliyah apa tahiyatul masjid? Sebenarnya boleh. Saya niat qobliyah sekaligus tahiyatul masjid, boleh. Dapat dua-duanya, tapi pahalanya beda. Kalau misalkan kita tahiyatul masjid sendiri, qobliyah sendiri niatnya. Oke? Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Lanjut dulu. Oh ada. Monggo bah, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang sujud sahwi Ustadz. Sujud sahwi. Sujud sahwi itu pernah saya membaca bahwa itu bisa dilakukan sebelum dan sesudah salam. Nah, keterangan di situ disebutkan kalau sebelum itu, sebelum salam dilakukan ketika ada hal-hal yang kurang dalam kita melaksanakan sholat. Kemudian kalau sesudahnya itu kalau ada hal-hal yang lebih dari sholat yang kita lakukan. Kemudian satu lagi bahwa sujud sahwi juga dilakukan ketika kita ragu-ragu dalam pelaksanaan sholat itu. Jadi mohon penjelasannya seperti apa gitu. Kemudian yang kedua tentang sujud syukur. Di beberapa ketika kita melakukan sholat hajat dan rangkaiannya itu biasanya terakhirnya dilakukan sujud syukur. Nah sujud syukur itu bacaannya apa Ustadz? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung keluarkan dalilnya biar langsung sujud syukur.
sama sujud sahwi. Ini tentang sujud sahwi. Kalau misalkan baca-baca keterangan di Google, pasti ada yang seperti itu. Ada sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, ada sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Bingung kan? Kalau saya tanya, itu Google webnya siapa yang dibaca? Kalau dalam mazhab Syafi'i gak ada aturan seperti itu. Mazhab Syafi'i gak membingungkan. Yang namanya sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Gak ada pembagian seperti tadi. Kecuali kalau memang kita sudah kadung salam, pengen sujud sahwi, baru itu boleh. Tentang sujud sahwi misalkan ini. Nah ini. Sujud sahwi itu adalah dua sujud yang dilakukan sebelum salam di akhir sholat karena melakukan sebab-sebab tertentu. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu posisinya sebelum salam. Jadi kadang-kadang kita karena membaca artikel-artikel dan terkadang yang dibaca itu bermadhab Hambali, akhirnya kita bingung, campur aduk, ini sing bener mana? Makanya kalau misalkan kita mau bertanya tentang mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i dilakukan sebelum salam. Ibaratnya lagi ada mungkin yang sholat ketika tasyahud akhir duduknya itu duduk tasyahud awal. Pernah lihat enggak? Pernah. Jadi aturannya kalau rokaatnya cuma 2 itu duduknya tasyahud awal kemudian salam. Akhirnya semuanya bingung, iki sing bener nanti. Nah, karena bercampur aduk mazhabnya. Kalau mazhab Syafi'i, kalau sudah duduknya terakhir tidak ingin berdiri, maka otomatis duduknya tasyahud akhir. Mau itu 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat atau 1 rakaat. Nah, kalau yang duduk tasyahud awal itu mazhab Hambali. Makanya beda. Nggih. Kalau kita belajar, oh ini mungkin pakai pendapat ini, makanya campur aduk. Kalau di Mekah misalkan, bahkan gerakan lebih dari 3 banyak loh. Imamnya Allahu Akbar, pernah lihat enggak? Perbaiki ini. Karena mazhabnya yang lain. Kalau kita mazhab Syafi'i, gerakan 3 itu sudah batal. Makanya kalau misalkan kita sujud sahwi, saya tanya, kalau sujud sahwi, kita sudah ada rencana sujud sahwi. Karena mungkin lupa tasyahud awal. Nah sekarang posisi sudah terakhir 4 rakaat. Coba siapa ini? Siapa kamu namanya? Kok lali kamu? Rijal. Jal, kamu berdiri Jal. Ini lupa tasyahud awal. Lupa tasyahud awal baru ingat ketika rakaat ketiga sholat maghrib. Berarti dia sunnah untuk sujud sahwi. Pertanyaannya, ketika sujud terakhir, Allahu Akbar, dia duduk tasyahud akhir, duduknya gimana? Ayo, dia mau sujud sahwi, duduk seperti ini, apakah duduk seperti ini? Ini duduk tasyahud akhir, tapi mau sujud sahwi, duduknya gimana? Duduknya? Jadi rumusnya, kalau masih ada gerakan yang akan dikerjakan, duduknya adalah iftirosh. Tapi kalau sudah tidak ada gerakan yang akan dilakukan, duduknya tawarruk atau tasyahud akhir. Karena si rijal ini nanti akan sujud sahwi, meskipun dia itu duduknya tasyahud akhir, maka ketika duduk dia adalah iftirosh atau tasyahud awal. Baru ketika fil alamina innaka hamidum majid sujud. Bacanya apa? Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Duduk. Rabbighfirli. Ya, sampai selesai sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Baru karena tidak ada yang mau dilakukan lagi, tasyahud akhir baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi dilakukan semuanya sebelum salam. Jadi gak bingung. Yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Sujud syukur. Ya, tentang sujud syukur. Bacaannya apa? Jadi ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Kalau sujud tilawah
ada kalanya dilakukan di dalam sholat, ada kalanya di luar sholat. Kalau sujud syukur ini, sujud syukur biasanya pakai takbiratul ihram apa enggak? Loh, dalam mazhab Syafi'i jangan ada yang pakai, ada yang enggak, ada aturannya. Dalam mazhab Syafi'i pakai. Iya, saya tanya, yang langsung sujud itu dari mana itu pendapatnya? Yang biasanya Allahu Akbar. Wong aturannya loh, dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i seperti ini. Rukun-rukunnya niat takbiratul ihram. Tapi yang kita lihat langsung, iya kan? Dan kadang-kadang sujud syukurnya tiap hari. Padahal yang dianjurkan untuk sujud syukur itu kalau nikmat-nikmat yang mendadak tiba-tiba, bukan nikmat-nikmat yang biasa kita dapatkan. Oh, nikmat saya sehat, sujud syukur itu enggak disunahkan. Kita selamat misalkan kecelakaan, jedor, mati semuanya, kita sujud syukur itu boleh, tapi jangan di depannya korban-korban. Sujud syukur depannya korban mateng. Sembunyi dulu sujud syukur, alhamdulillah selamat. Jangan di depannya jenazah-jenazah keluarga sujud syukur. Nanti dikira bersyukur karena jangan. Jadi ini nanti ada pembahasannya sendiri. Sujud syukur bukan nikmat yang biasa kita dapat, sehat. Enggak, bukan itu. Karena bisa sholat, enggak, bukan itu. Nanti apa namanya? Nikmat-nikmat yang mendadak kita dapatkan. Lulus anak kita langsung sujud syukur. Tapi ingat, tetap harus dalam kondisi punya wudhu. Nah, yang biasanya langsung tiba-tiba sujud, ya berarti mungkin pakai pendapat mazhab yang lain. Kita kan husnudzon, ya. Kalau mazhab Syafi'i tetap ini loh, ada niatnya, ada takbiratul ihramnya, ada sujud satu kali, ada loh, gak muncul dari tadi. Kok gak ngomong sih? Wes kadung semangatnya nih, gak muncul. Walah. Kamu kok meneng ay? Padahal wis kadung ngotot-ngotot tak tunjukkan dalil loh. Iki gak keren ngene iki. Wis tak pencet, aduh, Jal ngomong Jal. Wis kadung bengak mau semangat ngono. Wis keren, menyatakan keren kan. Nah. Gak muncul. Nah, ada aturannya. Jadi niat takbiratul ihram, sujud satu kali, kemudian duduk, kemudian salam. Jadi niatnya apa? Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Bacaannya apa? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, dan seterusnya. Apa? Macam-macam bacaannya. Wong kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdillah tetap boleh. Enggak baca loh, yang penting gerakan sujud itu boleh. Ya, jadi bacaannya macam-macam. Enggak sujud ya enggak apa-apa. Ekstrim, karena saya ekstrim. Bukan masalah lo berarti enggak, ya. Kan masalah sunnah gitu loh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo, wes tanya jawab dulu, Kak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, itu tadi masalah sholat yang kalau kita mengetahuinya imam syarat sahnya sholat tidak terpenuhi. Misalnya kalau sholat wajib kan bisa diganti atau memisahkan diri, mufarroqah tadi ya. Tapi yang jadi itu sholat Jumat atau sholat Idul Fitri, Idul Adha, yang dimana ketentuan waktu sholat itu sudah ada ketentuannya dan harus berjamaah ya. Itu berarti kalau misalnya tahu itu kan kehilangan momen Ustadz, atau bagaimana? Terima kasih. Ya, tentang sholat Jumat, orang boleh sholat Jumat salah satunya ketika dia itu musafir. Dikatakan musafir kalau dia itu keluarnya sebelum waktu subuh. Untuk bapak-bapak, kalau keluarnya di waktu setelah subuh atau jam 7, jam 10, maka meskipun perjalanannya 80 km tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Jadi syaratnya dia keluar sebelum waktu subuh, maka dia statusnya sebagai musafir.
Dia boleh tidak sholat Jumat, boleh langsung diganti dengan sholat duhur. Kalau terpaksa dia berangkatnya jam 9, misalkan Ustadz keretanya jam 9, ya sudah kita keluarnya jam 3, muter, ya lihat ngawasi, ya muter, baru ke terminal rokokan. Yang penting keluar dari rumah sebelum subuh, maka dikatakan musafir. Tapi kalau keluarnya jam 9, maka dia mau nggak mau tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Nanti akan ada pembahasannya fikih sholat Jumat. Kalau misalkan dia sholat Jumat, seandainya sholat Jumat dan dia kondisi musafir, pertanyaannya boleh enggak dijamak dengan sholat asar? Takspil jawabannya boleh, dengan syarat jamak takdim, bukan jamak takhir. Jadi habis sholat Jumat, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri. Jangan zikir dulu, karena nggak boleh, jaraknya terlalu lama. Langsung saya sholat fardhu asar digabung dengan sholat Jumat 2 rakaat. Harus jamak takdim, nggak boleh jamak takhir. Nek jamak takhir ya apa? Sholat asar sama sholat Jumat, sing khutbah sopo kan nggak ada. Ini nanti ada pembahasan lebih rinci tentang sholat Idul Fitri. Kalau seandainya kita terlewat sholat Idul Fitri, pertanyaannya boleh enggak sholat Idul Fitri itu diqodho? Saya tanya, waktunya sholat Id itu dari jam berapa sampai jam berapa? Mulai dari waktu duha sampai jam duhur. Kalau sudah masuk waktu duhur, itu waktunya sudah habis. Pertanyaannya, Ustadz saya perjalanan, nyampenya jam 2 siang, belum sempat sholat Id. Bolehkah kita mengkodok sholat Id? Boleh enggak Pak? Sunnah Ustadz, gak usah dikodok. Iya ngerti. Oh enggak sholat ya enggak popo. Saya nanya, boleh enggak kodok sholat Id? Hah? Terpengaruh. Sunnah ya enggak popo. Oh cok gono. Iki lo pertanyaannya, boleh enggak dikodok? Sunnah enggak usah Ustadz, enggak popo. Iki kok malah ngaji tambah males sholat aja. Tambah katut. Gak apa-apa. Oke, ini kadang-kadang banyak yang nggak tahu tentang sholat Id. Apakah boleh diqodho atau tidak? Ini ada penjelasannya. Sholat Id belum tampil. Tak keluarkan dulu. Sholat hari raya. Nah, muncul ya. Ini terakhir, nanti dilanjut besok. Sholat Id tidak ikut. Waktu sholat hari raya. Jadi waktunya itu ketika matahari terbit setinggi tombak. Ya kayak sholat isyraq lah waktunya. Dan sampai tergelincirnya matahari. Yang jadi pertanyaan, bolehkah qodho sholat Id? Ya siapa tahu mungkin kita kena macet. Nah ini, wa amma man lam yusalli hatta zalatis syamsu faqad fatathu wa hal yustahabbu qada'uha fihil qawlani as-sabiqani fi babi salati tatawwu fi qada'in nawafil asahhuhuma yustahabbu. Adapun orang yang tidak melakukan sholat Id hingga matahari tergelincir, maka dia ketinggalan sholat Id. Apakah sunnah mengqadha'nya? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang ashah, yang paling benar gitu, dari kedua pendapat itu adalah disunnahkan mengqadha, ya. Misalkan dalam perjalanan gak sempat sholat Id, nyampe nya jam 2, maka boleh mengqadha sholat Id. Kalau kita mengqadha sholat Id gak perlu pakai khutbah, ya. Apalagi kalau sholatnya sendiri, cukup sholat seperti biasa. Rakaat pertama takbirnya 7 kali, rakaat kedua takbirnya 5 kali, selesai. Gitu. Nggih Bu, nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini baru syarat yang pertama. Syarat yang berikutnya nanti kita bahas berikutnya. Ada pertanyaan? Oh ada, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema Ustadz. Boleh. Kita sering mendengar ayat fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Lah itu kaitannya dengan mazhab. Kalau kita tanya pada ulama,
bagaimana hukumnya bermadhab? Terima kasih Ustaz. Bagaimana hukumnya bermadhab? Kalau seandainya kita nggak bermadhab, kira-kira bisa sholat enggak? Bisa sholat enggak kira-kira kita? Cukup membaca Al-Quran misalkan, baca Al-Quran, bisa sholat enggak kita? Gak bisa. Karena dalam Al-Quran cuma apa? Wa aqimis sholah. Cuma gitu kan? Cuma perintah dirikan sholat, cuma gak ada tata caranya. Kalau seandainya kita baca hadis, bisa sholat enggak? Sudah mulai bisa. Karena di situ ada tata cara sholat. Cuma kalau di hadis tidak dipilah mana yang rukun, mana yang sunnah. Makanya kita butuh kepada ulama. Untuk apa? Supaya ngerti, oh ini ternyata sunnah, oh ini ternyata wajib. Kalau seandainya saya lupa tasyahud, apakah batal sholat kita? Itu kan ulama nanti yang merinci. Bagaimana kalau misalkan kita sholat 2 rakaat, padahal sholatnya asar, 2 rakaat sudah salam, apakah nanti ketika selesai salam boleh nambah 2 rakaat? Itu kan nggak ada penjelasannya. Butuh penjelasan dari ulama. Nah kalau kita nggak bermadhab, itu kacau nanti kita. Makanya ada ayat yang berbunyi fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun, dan ini yang dijadikan dasar oleh para ulama tentang wajib kalau untuk zaman sekarang, wajib bermadhab. Kenapa? Kita itu bukan siapa-siapa. Kecuali kalau kita ini mujtahid tingkatannya. Kalau mujtahid gak boleh bermadhab. Contohnya apa? Imam Ahmad bin Hambal, beliau adalah muridnya dari Imam Syafi'i. Tapi karena tingkatan beliau adalah mujtahid, maka gak boleh manut dengan pendapatnya Imam Syafi'i semuanya. Makanya akhirnya beda antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, perbedaannya ada. Kalau mazhab Syafi'i misalkan baca basmalah ketika Fatihah dijahar, ketika pakai mazhab Hambali baca basmalah ketika Fatihah disir. Gak ngikut pendapat gurunya. Kenapa? Karena beliau tingkatannya mujtahid. Termasuk Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Karena Imam Syafi'i tingkatannya mujtahid, maka beliau beda antara pendapatnya dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik ketika mengusap kepala harus semuanya, kalau tidak semuanya maka tidak sah wudunya. Tapi kalau Imam Syafi'i 1 helai, 2 helai, 3 helai rambut tidak perlu diusap semuanya, itu sudah sah. Karena berdasarkan ijtihadnya Imam Syafi'i dan tidak ikut pendapat gurunya. Nah yang jadi masalah, kita sekarang ini mujtahid atau bukan? Gak ada sekarang tingkat mujtahid itu. Ada yang ngaku-ngaku mujtahid, ada. Kalau yang ngaku-ngaku mujtahid ada. Tapi kalau di sini mujtahid tidak ada. Makanya bagi kita orang awam wajib hukumnya mengikuti mazhab dan pilih salah satu dari 4 mazhab. Loh Ustaz, mazhab itu banyak apa enggak? Apa cuma 4? Banyak mazhab itu, puluhan bahkan ratusan. Ada mazhabnya Imam As-Sawri, ada mazhabnya Hasan Al-Basri. Cuma yang tercatat dan kitab-kitabnya nyampe kepada kita adalah cuma 4. Yang santri-santrinya nyatet itu cuma 4. Imam Malik punya santri nyatet, akhirnya nyampe kitabnya kepada kita, ada kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i murid-muridnya nyatet, akhirnya ada kitab yang nyampe kepada kita, namanya kitab Al-Um. Begitu juga dengan 4 mazhab atau 2 mazhab yang lainnya, kitabnya nyampe kepada kita. Dan nyampenya kitab-kitabnya para ulama mazhab itu beda-beda. Kalau di Indonesia mayoritas yang nyampe kitab-kitabnya adalah bermazhab Syafi'i. Karena dulu yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Makanya nyampenya kepada kita mazhab Syafi'i. Kita kenal ada kitab Safinatun Najah, mazhab Syafi'i. Ada kitab Sulamut Taufik, mazhab Syafi'i. Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Kifayatul Ahyar, nyampe kepada kita. Kalau di India yang nyampe ke sana itu mazhab Hanafi. Makanya di sana itu bermazhab Hanafi kalau di India. Makanya jangan heran ibu-ibu kalau melihat orang India terus bajunya itu di atas mata kaki. Karena kaki ke bawah itu tidak termasuk aurat kalau dalam mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i kaki termasuk, ya. Jadi kalau kita misalkan lagi umroh kok melihat ada orang sholat perempuan kakinya kelihatan, kita husnudon, jangan-jangan dia pakai mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi nggak masuk aurat itu.
Tapi kalau kita masuk semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau suara aurat atau tidak? Pernah dibahas kayaknya di sini. Suara aurat atau tidak? Suara wanita? Suara wanita aurat apa enggak, Bu? Aurat. Berarti ibu bilang aurat dosa. Kedengaran saya. Makanya ojo sembarangan jawab, Bu. Apa? Oh, bahasa isyarat. Nah, makanya kalau bilang suara itu aurat, ngomongnya bahasa isyarat. Suara, ya, sautul mar'ati laisa bi auratin. Suara wanita bukan aurat. Bukan aurat. Tapi bisa menyebabkan dosa jika suara itu menimbulkan fitnah. Nyanyi di depannya laki-laki, suaranya dilenggak-lenggokkan, akhirnya laki-lakinya syahwat dan lain sebagainya, baru haram, bukan karena auratnya. Dalilnya apa? Dalilnya istri-istri Nabi itu menyampaikan hadis kepada para sahabat laki-laki pakai apa? Pakai suara, nggak pakai bahasa isyarat. Ya apa? Iki dirijen atau apa kan gini? Kan bingung. Jadi Sayyidah Aisyah, kalau kita baca hadis-hadis an Aisyata radhiyallahu anha, ya kan? Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi menyampaikan, karena apa? Suara bukan aurat. Itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes, cukup? Ada lagi? Cukup ge? Kayaknya mulut saya agak kering soalnya ya. Ini cuma nongkrong ya, gak enak ya. Kita lanjut syarat sah berikutnya, insya Allah bulan depan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.